Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita lanjutkan pada pokok bahasan berikutnya, yaitu ingatlah kepadaku Allah, niscaya aku ingat kamu, ya. Pada akhir pelajaran ini Allah memberikan kelebihan bagi kaum muslimin dengan suatu kelebihan berupa seruan Allah agar umat Islam bersyukur dan menjauhi kekufuran. Dan Allah juga melebihkan umat Islam dengan jaminan akan selalu diingat Allah bila umat Islam mau mengingatnya. Fadhkuruni adhkurkum waskuruli wala takfurun, ya. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Surat Al-Baqarah ayat 152. Dengan keutamaan yang nyata dan penuh cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, Allah akan selalu memberkati semua hambanya bila mereka mau mengingat Allah di dunia yang kecil ini. Sesungguhnya seorang hamba bila mengingat Allah, ia akan ingat Allah di bumi yang kecil ini, sedangkan mereka sendiri lebih kecil daripada bumi yang kecil ini. Dan Allah ketika mengingat hambanya, maka dia mengingat mereka di alam yang besar ini. Dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar, ya. Tapi jangan sampai kita berpikir seperti kita, ya. Karena kita, ya, ukurannya segini, ya, kita melihat virus gak bisa, terus menganggap Allah kan maha besar sekali, makanya bayangan besarnya kita bisa malah membayangkan dengan makhluk, tidak bisa. Apalagi terus kelanjutannya kita berpikir bahwa Allah kalau besar ya tidak bisa melihat yang kecil-kecil seperti kita, ya tidak. Allah itu maha melihat, ya. Jangan samakan dengan kita, dibayangkan karena kita manusia segini terus ada virus yang kecil kita nggak bisa melihat. Allah kita sangkakan seperti itu, tidak bisa, ya. Allah itu maha melihat, sekecil apapun kita di hadapan Allah, Allah tetap melihat kita. Yakni dia akan memberikan karunia, kemuliaan yang sangat besar, kasih sayang dan kemurahannya. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, ya. Bukan berarti Allah lupa, ya. Terus tidak ingat barang, bukan berarti lupa, ya. Karena kita nggak mengingat Allah, ya nggak penting, kita dianggap nggak penting aja. Tidak ada, kita tidak memancarkan gelombang, ya. Kita tidak ada sinyal untuk berkomunikasi dengan Allah, untuk dekat dengan Allah, ya. Makanya kalau kita mendekat, Allah lebih dekat lagi, ya. Satu langkah kita mendekat, 1000 langkah Allah lebih dekat lagi. Tapi seperti itu tidak bisa diukur dengan matematika. Kalau satu langkah kita mendekat, 1000 langkah dia semakin jauh kelewatan, kan gitu, ya. Ya kayak guyonannya kalau yang di prank-prank itu kan, mundur sedikit, kenapa? Cantiknya kelebihan. Enggak seperti itu, ya. Itu guyonan, ya. Kayak guyonannya orang-orang yang kurang kerjaan, bilang nanti kita sekalian jahat sekalian, biar apa? Biar nanti malaikat Malik, ya, yang jaga neraka. Malaikat Malik emosi dengan kita tendang lewat, ya. Surganya di sini nendangnya kenceng, lewat. Tidak masuk nerakanya sini kita tendang, tidak jadi masuk, tendangnya kejauhan, ya. Ini juga seperti itu, ya. Ya, kalau umpamanya kita selangkah kita mendekat kepada Allah, 1000 langkah Allah mendekat kita, bukan berarti terus kelewatan, loh, tidak. Artinya ini kiasannya bahwa ketika kita mendekat pada Allah, ya,
ya, Allah itu semakin dekat dengan kita, itu otomatis ya. Ini bukan masalah jarak, tapi masalah hati, masalah eksistensi. Enggak, itu cuma apa, permainan bahasa yang sangat dalam ya, bukan terus apa, satu langkah kita terus Allah 1000 langkah kelewatan itu. Kalau seperti itu ya itu namanya samin, memanai sesuatu dengan ala kadarnya ya. Itu masalah-masalah yang bersifat maknawiyah, bersifat ruhiyah, bersifat esensi hakikat. Dan maksudnya dekat secara hati, yang paling mudahnya kita mendekat pada Allah. Karena ukuran dekat hati itu antara manusia dengan manusia lain atau antara manusia dengan Allah itu ukurannya bukan jarak, tapi rasa. Rasa kita untuk mendekat pada Allah ya, azam kita untuk mendekat pada Allah, bukan jarak. Kalau dimanai jarak ya nggak sampai. Ya, kalau rasa mengukurnya bagaimana? Rasa mengukurnya juga kedalaman rasa. Dalam bukan berarti dalam sumur ya, dalam bukan jarak lagi, tapi pemahaman yang lebih daripada sekedar pemahaman yang biasa, itu dalam. Yakni dia Allah akan memberikan karunia kemuliaan yang sangat besar, kasih sayang dan kemurahannya. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Inilah suatu limpahan keutamaan yang tidak bisa dihitung dari Allah SWT, tidak bisa dihitung. Apa? Non accountable. Ya. Nanti kalau bahasa Inggrisnya pakai apa? Pakai much atau pakai money? Money. Nah, pakai much. Ya, apa? Unaccountable ya. Non accountable, tidak bisa dihitung 1 2 3. 4 5 Umpamanya minta air pakai apa, Mas Eko? Pakai tisu. Cidu. Enggak pakai water apa some water. Some water. Ya, some water. Inilah limpahan keutamaan yang tidak bisa dihitung ya dari Allah. Dalam hadis sahih diterangkan bahwa Allah berfirman, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi malain dzakartuhu fi malain khairim min." Barang siapa yang mengingat aku Allah dalam dirinya, maka aku akan ingat ia dalam diriku. Dan siapa yang mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan ingat dia di tengah sekumpulan makhluk yang lebih baik darinya, yakni malaikat. Juga dalam hadis sahih Nabi bersabda ya, yang artinya, "Hei anak Adam, jika kamu mengingat aku Allah dalam dirimu, maka aku akan mengingat kamu dalam diriku. Dan jika kamu mengingat aku dalam sekumpulan orang, tentu aku akan ingat kamu dalam sekumpulan malaikat." Dan diriwayatkan dalam satu riwayat, akan aku ingat dalam sekumpulan yang lebih baik. Dan jika kamu mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadamu sehasta ya. Dan jika kamu mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadamu sedepa. Dan jika kamu mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekat kepadamu sambil berlari. Lebih cepat ya. Lebih cepat, lebih pokoknya. Allah itu memberi balasan kebaikan itu lebih ya. Apalagi dengan kedekatan kita pada Allah ya. Enggak mengucap saja Allah sudah memberi ya. Seperti Rasulullah ketika menengadahkan wajahnya ke langit itu enggak mengucap apa-apa, tapi Allah tahu minta kiblatnya dipindah ke Masjidil Haram seperti itu ya.
Sesungguhnya karunia tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Itu tidak bisa karunia itu. Ya, dicatat sekalipun sering delete ya, karena tidak bisa dilukiskan dengan kata itu, tidak mewakili ya. Dan tidak dapat diungkapkan kesyukurannya yang sebenarnya kecuali dengan sujudnya hati. Perlu diingat bahwa menyebut atau mengingat Allah itu tidaklah sebatas dengan lisan ya. Gak sekedar dengan lisan. Lisan itu sebagai salah satu bentuk saja, satu simbol saja ya. Umpamanya subhanallah, subhanallah, kita harus meyakini dengan ucapan subhanallah itu bahwa Allah itu maha suci. Jangan sekedar ucapan saja ya. Kalau bahasanya dilambari dengan rasa ya. Tidak sekedar dengan kata-kata, karena dengan kata-kata tok ya kosong ya. Akan tetapi adalah perbuatan hati bersama lisan atau hati saja dengan merasakan adanya Allah, dan akhirnya akan berakibat ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bersyukur kepada Allah mempunyai beberapa derajat ya. Dimulai dari bersyukur yang berupa pengakuan ya akan apa yang dikaruniakan kepadanya dan malu untuk melakukan maksiat, serta berujung dengan terwujudnya segala tujuan gerakan badan, lisan, dan setiap gerak hati dalam rangka bersyukur kepada Allah. Jadi setiap apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami itu kita selalu mengingat Allah, selalu bersyukur pada Allah, selalu bertasbih pada Allah ya. Tidak ada yang lain. Dan larangan berbuat kufur di sini sebagai isyarat agar kita jangan kurang di dalam mengingat dan bersyukur kepada Allah, juga sebagai peringatan supaya kita jangan sampai berada pada titik yang jauh di garis kesengsaraan. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian itu. Umat Islam juga diingatkan agar senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya. Siapa yang melupakan Allah maka dia adalah hilang dan samar, dan Allah tidak mengingat dia. Ya udah, kalau kita sudah nggak diingat Allah, terus mau diingat siapa gitu. Kita jadi nggak penting sama sekali berada di dunia ini ya. Makanya orang yang tidak punya Allah, ya maksudnya tidak dekat dengan Allah, tidak mempunyai keterikatan hati dengan Allah ya, hidupnya akan terlunta-lunta. Walaupun hartanya banyak ya, hatinya tidak pernah tenang ya. Dilambari dengan kedengkian, kebencian, kata-kata kotor, kata-kata jelek, kata-kata kasar ya. Tindakan-tindakan yang merugikan jiwanya ya, merugikan rasanya. Dan larangan berbuat kufur di sini sebagai isyarat agar kita jangan kurang di dalam mengingat dan bersyukur pada Allah, juga sebagai peringatan supaya kita jangan sampai berada pada titik yang jauh di garis kesengsaraan. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian itu. Umat Islam juga diingatkan agar senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya. Siapa yang melupakan Allah maka dia akan hilang dan samar. Allah tidak mengingat dia. Dan siapa yang mengingat Allah maka Allah akan mengingatnya dan mengangkat derajatnya. Kalau kita nggak mengingat Allah, ya Allah tidak mengingat kita. Kita tidak memancarkan gelombang untuk masuk pada radar Allah seperti itu. Sesungguhnya kaum muslimin telah mengingat Allah sehingga Allah mengingat mereka dan mengangkat derajat mereka, dan Allah telah menempatkan mereka sebagai pemimpin dengan kepemimpinan yang mendapat petunjuk. Kemudian
Jika umat melupakan Allah, Allah akan melupakannya. Ya, maka jangan sampai kita muslim malah melupakan Allah, bahaya untuk kita. Bahaya. Kita akan terombang-ambing. Apalagi kalau memang dengan niat, dengan sadar kita tidak mau mengingat Allah. Karena apa? Bisa jadi kita tidak punya pengetahuan atau pengetahuan kita cetek, pengetahuan kita dangkal, tidak bisa memahami hakikat Allah. Dan jika Allah melupakannya, manusia itu hilang keberadaannya dan rendah nilainya, sebagaimana firman-Nya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku mengingat kamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan jangan kamu ingkar kepada Allah. Ya, ini yang harus kita pahami, ya, yang harus kita ingat terus, ya, bahwa kita harus senantiasa ingat pada Allah dimanapun, ya. Taqillaha kaitsuma kunta, ya. Bertakwa kalian kepada Allah, bertakwalah kita kepada Allah dimanapun kita berada, ya. Watiwi sayata hasanata tamkuha, ya. Kalau kita melakukan kesalahan, sesegera mungkin untuk memperbaikinya, atau beristighfar, atau melakukan perbuatan baik untuk mengimbangi kesalahan itu, sehingga kita walaupun salah kita akan menjadi ingat pada Allah dan tobatan nasuha. Bukan kalau sudah salah tidak ingat apa-apa, malah lupa sama Allah, malah seenak ide, malah semakin menjauh. Itu bahaya buat kita. Bukan kita semakin dekat dengan Allah, bukan kita semakin disayang oleh Allah, tapi kita semakin jauh dari Allah. Itu yang harus kita pahami bersama, ya. Doa nutup majelis. Gimana doa nutup majelis? Rabbana subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos.